semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat 4 jenis roti manis. Yang pertama ada roti vanila keju. Oke semuanya, pertama-tama kita mengambil rolling pin, kemudian kita ambil satu adonan, kita gilas merata sampai semua sisa udara yang masih terperangkap di dalam adonan sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kita lipat di sisi-sisinya hingga membentuk lingkaran seperti yang ada di dalam video ya. Untuk memastikan agar sisi yang dilipat bisa tetap rapat, kita tekan-tekan ya sesudah dilipat. Kita lakukan berulang sampai semuanya selesai kita bentuk. Nah ini ya untuk bagian sisinya saya sedikit pencet, kemudian digulung-gulung perlahan sampai membentuk lingkaran. Jadi kita sisakan bagian tengahnya nanti untuk diberi selai di bagian tengahnya. Jangan lupa setelah dibentuk seperti ini, saat menaruh di loyang nanti kita balik rotinya ya. Jadi bagian yang terlipat ada di bagian bawah yang menyentuh loyangnya. Oke, di sini saya percepat saja videonya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita lipat semua sampai adonan yang kita inginkan habis terlipat. Yang kedua ada roti Hokkaido atau mirip seperti roti boy ya. Sama seperti langkah yang sebelumnya, kita ambil adonan, kemudian kita gilas. Saat menggilas jangan terlalu ditekan ya teman-teman, agar adonan tidak sobek. Kemudian kita gilas sampai semua sisa udara yang terperangkap sudah keluar. Kita rapikan seperti dalam video. Kemudian kita bisa persiapkan isian dari roti Hokkaido. Terserah bisa isian keju, coklat, selai blueberry, vanila, atau apa saja. Pada video kali ini saya membuat 3 varian rasa roti Hokkaido. Yang pertama ada varian original. Untuk varian original ini saya menggunakan isian mentega atau margarin, kemudian bisa ditambahkan dengan gula pasir jika ingin rasanya menjadi lebih gurih dan manis seperti dalam video ya. Menteganya kita taruh pertama, kemudian di atas mentega kita taruh gula pasir. Lalu untuk varian kedua ada keju manis. Jadi pertama kita taruh gula, kemudian di atasnya kita tumpuk dengan keju parut. Kemudian untuk cara melipatnya seperti dalam video ya, kita lipat semua sisinya menjadi satu. Kemudian jangan lupa untuk dipencet-pencet di bagian tengahnya. Fungsinya adalah untuk memastikan agar saat mekar nanti atau saat proses pengovenan nanti, mentega yang ada di dalamnya tidak meleleh keluar. Jadi kita harus benar-benar memastikan kalau di ujung bawahnya adonan nanti sama sekali tidak ada lubang, sehingga menteganya atau isi dalamnya tidak melebar kemana-mana. Jangan lupa untuk selalu kembali mengoleskan margarin putih sebelum kita membentuk adonan berikutnya ya teman-teman, agar adonan tidak lengket di meja dan hasilnya bisa tetap mulus.
Kalau yang ini untuk varian coklat. Di sini saya menggunakan coklat pasta ya teman-teman. Tapi bisa juga kalau teman-teman tidak ada coklat pasta, bisa menggunakan coklat blok atau Mrs. Ceres juga bisa. Untuk menambah rasa gurih, saya menambahkan kembali margarin. Jadi saat dimakan nanti ada rasa sensasi asin dan manis. Jangan lupa untuk selalu memastikan setiap kali adonan ditutup, kita cubit-cubit bagian tengah agar tidak ada kemungkinan untuk isi dalamnya nanti keluar bocor saat proses pengovenan. Dan yang ketiga ada roti pizza. Untuk roti pizza, pembentukannya sangat simpel ya teman-teman. Kita hanya perlu menggilasnya, kemudian kita langsung taruh ke dalam loyangnya. Varian yang terakhir ada roti goreng isi daging ayam cincang. Langkah pertama, kita ambil adonan, kemudian kita gilas sampai semua sisa-sisa udara yang terperangkap di dalam adonan sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Kemudian kita ambil 1 sendok daging ayam cincang atau banyaknya sesuai selera, bisa 1 sendok, setengah sendok, atau terserah teman-teman. Kita ambil, kemudian kita letakkan di tengah-tengah adonan seperti di dalam video ini ya. Kita rapikan sedikit untuk posisi daging ayamnya agar tepat di tengah, supaya proses pelipatannya nanti bisa lebih mudah dan lebih rapi. Kita ambil bagian sisi kiri dan kanan, kemudian bagian atas dan bagian bawah adonan. Kita lipat menjadi satu seperti di dalam video, lipat di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa bagian lipatan yang ada di tengah-tengah kita cubit-cubit seperti ini untuk memastikan agar tidak ada lubang yang tersisa. Kita lakukan sama seperti tadi sampai semua adonan yang diinginkan sudah habis terisi. Ini dia hasil dari roti-roti yang tadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin untuk pengembang. Sambil menunggu adonan roti tadi mengembang, kita bisa mulai mempersiapkan untuk membuat bahan-bahan topping seperti topping Hokkaido, dan mempersiapkan juga bahan-bahan untuk isian pizzanya nanti. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat topping roti Hokkaido. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada putih telur, kemudian gula pasir, lalu ada margarin atau kalau mau pakai mentega juga boleh ya. Kemudian ada tepung terigu dan maizena. Hal pertama-tama yang kita lakukan adalah mengocok putih telur menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi ya teman-teman. Kemudian kita kocok hingga sedikit berbusa dan kita masukkan gula pasir secara bertahap. Di sini saya memasukkan gula menjadi 2 tahap ya. Jadi tahap pertama kita masukkan gula sebagian, kemudian kita kocok sampai putih telur agak menjadi kaku. Kemudian kita masukkan kembali semua sisa gula yang ada. Sekarang kita tunggu, kita kocok lagi sampai teksturnya berubah menjadi kaku. Untuk kecepatan mixer, kita tetap memakai kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman. Kemudian, di saat putih telur sudah menjadi kaku, kita bisa memasukkan semua mentega atau margarin
Lalu kita kocok kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai margarin tercampur rata semuanya. Nah, jika sudah rata, saatnya kita memasukkan tepung terigu dan maizena ya. Kemudian kita bisa mengaduknya menggunakan spatula dengan perlahan hingga semua tepung tercampur dengan rata. Lalu di sini kita bisa menambahkan pasta mocha, pasta coklat, atau pasta apapun yang kita inginkan. Kita tumpah dan kita aduk secara perlahan sampai semuanya menjadi rata ya teman-teman. Nah, di sini saya sedikit menggunakan bantuan mixer dengan kecepatan yang paling rendah supaya lebih cepat merata saja ya. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan mixer, bisa juga untuk menggunakan spatula saja. Diaduk secara perlahan sampai semuanya menjadi benar-benar rata dan tidak ada gumpalan lagi. Dan ini dia hasil akhirnya. Selanjutnya, kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk menjadi topping roti pizza nantinya. Kemudian, semua bahan-bahan yang sudah dituliskan tadi kita potong-potong sesuai selera dan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah cara untuk menghias roti pizza. Yang pertama, langkah awal kita menaruh saus tomat atau saus sambal, tergantung selera teman-teman mau pedas atau tidak. Namun di video kali ini saya menggunakan saus sambal. Kemudian kita ratakan sampai semua sisi menjadi rata, seperti yang ada dalam video. Saya menggunakan sendok untuk meratakannya. Namun saat meratakan saus, usahakan agar adonan tidak terlalu ditekan ya. Takutnya nanti adonan malah menjadi kempes dan terlalu gepeng. Kemudian kita letakkan bawang bombay untuk banyak sedikitnya sesuai selera teman-teman ya. Kita letakkan merata untuk di semua sisinya seperti di dalam video. Selanjutnya kita masukkan potongan tomat. Untuk bagian tengah tomat saya tidak menggunakannya ya. Jadi pada saat pemotongan tomat bagian tengahnya dibuang, yang diambil hanya bagian pinggir atau dinding tomatnya saja. Kita atur sesuai selera. Lalu masukkan potongan cabai besar hijau di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk pemotongan cabai hijau besar sama seperti tomat tadi, bagian tengah cabai saya buang, kemudian dibersihkan. Lalu bagian dinding cabainya kita potong-potong sesuai selera. Bisa kecil ataupun besar, tergantung teman-teman suka seperti apa. Bisa juga kalau tidak mau memakai cabai hijau,
kita ganti menggunakan paprika ya teman-teman, paprika hijau atau paprika kuning. Kemudian kita tabur daging ayam cincang di bagian tengahnya. Selanjutnya saya menuangkan mayones seperti di dalam video, merata untuk semua sisinya ya. Namun jika teman-teman tidak menyukai mayones, bisa di skip saja untuk bagian yang ini. Dan yang terakhir, saya beri parutan keju yang merata untuk bagian atasnya. Di sini saya menggunakan keju cheddar biasa ya teman-teman. Namun jika teman-teman ingin menggunakan mozzarella, pasti akan lebih enak lagi. Kemudian untuk topping roti Hokkaido yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Kita tuang membentuk lingkaran seperti di dalam video. Dan jangan lupa untuk memberikan taburan di atasnya sesuai dengan isi dalamnya tadi ya. Ada yang keju, coklat, dan original. Untuk yang coklat saya beri taburan misis, dan yang keju saya beri parutan keju di atasnya. Untuk varian rasa yang original, saya tidak memberikan apapun sebagai tambahan topping di atasnya agar bisa mudah dibedakan. Kita lakukan semuanya sama seperti tadi sampai adonannya habis. Kemudian untuk roti varian vanilla keju, kita tuangkan selai vanilla di tengah-tengah bagian rotinya seperti di dalam video ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai semuanya selesai terisi dengan selai vanila. Untuk suhu oven, di sini saya menggunakan suhu sekitar 180 derajat selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Untuk suhu oven, tiap oven bisa berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengenali oven kita masing-masing. Karena suhu yang sama 180 derajat bisa berbeda-beda panasnya tergantung dengan ovennya masing-masing.
Oke, kemudian kita taburi dengan keju parut di atas selai vanilanya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Kita oven sampai semuanya matang sempurna. Untuk roti goreng, sebelum kita masukkan ke dalam minyak panas, kita celupkan dulu di dalam putih telur. Kemudian kita balurkan menggunakan tepung roti. Di sini tepung rotinya saya giling terlebih dahulu ya, agar teksturnya bisa menjadi lebih halus. Tapi jika teman-teman tidak suka tekstur tepung rotinya halus, bisa langsung saja menggunakan tepung rotinya tanpa digiling terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan semuanya secara berulang. Di sini posisi kompor sudah saya nyalakan terlebih dahulu ya, agar saat kita sudah selesai membalur roti gorengnya dengan tepung roti, minyaknya sudah menjadi panas terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita celupkan satu persatu roti ke dalam minyak panas, seperti yang ada di dalam video ini. Pastikan juga minyaknya harus sudah benar-benar panas, baru kita mencelupkan rotinya. Karena jika dalam kondisi minyak dingin kita memasukkan roti, nantinya pasti rotinya akan menyerap banyak minyak. Nah, jika dalam proses penggorengan muncul gelembung-gelembung seperti yang ada di dalam video, kita tinggal menusuknya saja ya teman-teman. Kita pastikan sampai semua gelembung yang ada menghilang. Kemudian kita tunggu sampai satu sisinya berubah menjadi kecoklatan, baru kita bisa balik ke sisi yang satunya lagi. Untuk tips dalam menggoreng roti goreng, sebenarnya sama seperti saat kita menggoreng donat, yaitu jangan dibolak-balik terlalu banyak. Jadi kita hanya cukup membolak-balik adonan satu kali saja. Untuk mengecek apakah adonannya sudah menjadi coklat, seperti dalam video ini ya, kita bisa menggunakan tusuk sate atau sutil. Kita intip sedikit bagian bawahnya. Apabila sudah dirasa cukup coklat atau golden brown, kita bisa membaliknya satu persatu seperti di dalam video. Kemudian kita tinggal tunggu sampai roti gorengnya menjadi golden brown semua. Ini dia hasil dari roti gorengan tadi. Bisa dilihat bagian atasnya mulus dan tidak menyerap minyak karena tidak banyak dibolak-balik. Nah, ini dia hasil akhir dari 4 varian roti yang sudah kita buat. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya cantik dan sudah golden brown semuanya. Ada roti Hokkaido, roti vanila keju, roti goreng, dan juga roti pizza. Bisa teman-teman praktekkan di rumah ya, semoga berhasil. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya agar kedepannya saya bisa membuat lebih banyak lagi resep-resep dan tutorial yang lainnya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.